Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Cikita Laude Febrina. Saya akan memaparkan laporan kasus penata laksanaan kasus biogenik granuloma. Biogenik granuloma merupakan suatu lesi proliferasi menyerupai tumor yang memiliki beberapa etiologi, antara lain adalah trauma, iritan, perubahan hormonal, oral hygiene yang buruk, dan juga penggunaan obat-obatan. Secara klinis, biogenik granuloma memiliki gambaran yaitu adanya tonjolan massa halus, kenyal, tidak terasa sakit, biasanya ditemukan berwarna putih kemerahan, terkadang ditemukan pus, dan juga apabila adanya trauma sekunder akan ditemukan lesi ulcerasi. Pemeriksaan penunjang pada kasus biogenik granuloma adalah dengan pemeriksaan histologi. Gambaran histologi dari kasus biogenik granuloma adalah akan ada ditemukannya lesi polipoid, adanya pembengkakan pada kapiler, adanya kerusakan epitel, akan ditemukan sel plasma dan juga sel darah. Kemudian akan ditemukan jaringan granulasi, di mana yang paling banyak ditemukan adalah makrofag tebal, dan akan membentuk jaring suatu kronik inflammatory infiltrate. Untuk perawatan dari biogenik granuloma, yaitu dengan cara pembedahan, baik secara bedah eksisi, penggunaan IAG laser, cryosurgery, intralesional injection, plus lamp, plus dye laser. Prognosis dari kasus biogenik granuloma sendiri baik, dengan tingkat rekurensi sebanyak 16%. Masuk ke dalam laporan kasus, di mana ditemukannya seorang laki-laki berusia 18 tahun datang dengan keluhan adanya benjolan di langit-langit, terasa mengganggu, tidak sakit, dan merasa bau mulut. Suspek dari kasus ini adalah biogenik granuloma. Pasien kemudian dilakukan rencana untuk bedah eksisi. Setelah dilakukan bedah eksisi, ditemukan massa dengan ukuran 1/4 x 3/4 x 0,6 cm, berwarna coklat keabuan, sebagian hitam. Hasil pemeriksaan patologi anatomi ditemukannya subepitel mengalami proliferasi pembuluh darah dengan diagnosis biogenik granuloma. Kemudian setelah dilakukan pembedahan, pasien diberikan obat yaitu ceftriaxone 2x1, ketorolac 2x1, dan ranitidin 2x1. Setelah kontrol 7 hari, pasien keadaan klinisnya baik. Masuk ke pembahasan. Lokasi temuan dari biogenik granuloma sendiri menurut Novick tahun 2010, 75% kasus ditemukan di gingiva. Menurut Fabrizio tahun 2016, 44% sampai 83% terjadi di gingiva. Hal ini sejalan dengan hasil temuan pada laporan kasus. Menurut Fayapuri 2012, regio anterior rahang atas merupakan regio yang paling sering mengalami biogenik granuloma. Namun berbeda dengan Ahmed pada tahun 2020, area molar merupakan area yang paling banyak ditemukannya, yaitu 64%. Hasil laporan kasus ini sejalan dengan penelitian Fayapuri. Berdasarkan prevalensi, menurut Fabrizio tahun 2016, wanita lebih banyak mengalami biogenik granuloma dibanding laki-laki dengan persentase 61,7% berbanding 32,9%. Menurut Ahmed tahun 2020 juga menyatakan bahwa wanita lebih banyak mengalami biogenik granuloma dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 54% dibanding 46%. Namun pada laporan kasus ini ditemukan pada laki-laki. Berdasarkan usianya, menurut Hamid tahun 2006, bahwa pada laki-laki ditemukan biasanya kurang dari sampai 18 tahun, sementara pada perempuan 18 sampai 39 tahun. Menurut Ahmed tahun 2020, usia rata-rata adalah 35,7 tahun. Untuk laporan kasus ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Hamid, di mana pasien berusia 18 tahun. Untuk etiologinya sendiri, Fayapuri 2012 menyatakan trauma, perubahan hormonal, dan oral hygiene yang buruk merupakan etiologinya. Pada laporan kasus, oral hygiene yang buruk menjadi etiologi dari pasien. Diagnosis banding dari jalan sel granuloma, populis gravidarum, dan neoplastic gingiva inflammation adalah diagnosis banding yang sering dibandingkan dengan biogenik granuloma. Dengan perbedaan jalan sel granuloma, tidak ada keterlibatan hormonal sama sekali, tetapi pada biogenik granuloma masih ditemukannya adanya gangguan secara hormonal. Sementara untuk populis gravidarum biasanya terjadi pada perempuan saja dan pada perempuan yang sedang hamil. Sementara pada biogenik granuloma dapat terjadi pada semua usia, pada semua jenis kelamin. Untuk hyperplastic gingiva inflammation, secara histologi gambarannya sama dengan biogenik granuloma, sehingga bagian patologi anatomi biasanya akan menyerahkan diagnosis
pada dokter bedah dari keadaan klinis pasiennya. Untuk perawatannya sendiri dilakukan pemberian eksisi, yaitu laser, Westland pulse dye laser, cryosurgery, dan intralesion injection. Kesimpulannya adalah biogenik trauma dapat terjadi akibat hiperplasia jaringan. Secara klinis ditemukan benjolan warna kemerahan, lokasi tumor di bibir, lidah, dan mukosa bukal, serta gingiva. Perawatannya adalah dengan menggunakan bedah eksisi, prognosis kasus baik, namun rekurensi dapat terjadi bila etiologi tidak dihilangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.